Anan Hanafi. Balik lagi nih di podcast tercinta, terbaik, terhebat, terkece, yaitu podcast ICBS TV. Nah, kali ini kita dapat lagi nih tamu-tamu keren dari santri ICBS Halo Putra. Yaitu kita dapat Bang Falah dan Bang Farhan. Hai guys. Nah, mereka berdua ini udah lulus tahun kemarin, lulus fiksi nasional. Nah, fiksi ini kan kita agak tabu ya, kurang kenal dan sebagainya. Jadi kayaknya bagusannya kita kenalan langsung aja sama abang-abangnya. Ya, coba kita mulai dulu perkenalannya dari Bang Farhan dulu. Baik, perkenalkan nama Ana Muhammad Farzaki, biasa dipanggil Farhan. Ana dari kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kalau untuk dari sekolah, Ana dulunya bukan dari CBS tapi dari pondok lain. Dari kota yang dekat di tempat Ana, namanya Kota Siantar. Oh, jadi abang dari Tebing Tinggi ke Payakumbuh? Iya, dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat. Berapa lama perjalanannya biasanya? Biasa itu kalau untuk perjalanan kurang lebih 1 hari, 23 jam, 24 jam, kurang lebih segitu. Alhamdulillah udah biasa. Alhamdulillah udah biasa. Kalau Bang Falah ini dari mana? Oke, kalau Ana sendiri, perkenalan dulu ya. Nama Ana Muhammad Falah Muzaki Badwi. Biasa dipanggil Falah ataupun Zaki, boleh juga, opsional terserah. Ana lulusan dari alumni SMP Negeri 9 Pekanbaru. Oh, harus digedein negeri ya? Ya, karena kan beda tuh, jauh tuh. Jauh ya? Negeri ke pondok kan jauh. Ya, biasanya orang pilih ceritamu SMA atau SMK, Nah, jadi pondok. Pondok gitu kan beda jauh. Beda sendiri ya. Ana lahir di Pekanbaru, tinggal di Jalan Harapan Raya di Bukit Barisan. Tinggal di jalan. Tidak, di Jalan Harapan Raya. Alamatnya. Alamatnya Jadi Harapan tinggal Raya. jalan kan. Enggak juga. Berarti Bang Falah emang dari negeri itu bener dari negeri. Iya, negeri. Nggak ada background agama. Ada sih waktu SD, ya, tapi SDT dan itu pun Cambridge, kurikulum Cambridge, jadi lebih ke arah Eropa, bukan Iya, ada gitu ya, bukan nggak ada. agama gitu. Iya. Terus motivasi masuk pondok gimana ceritanya? Ya itu namanya hijrah. Itu Hijrah. kita mau lingkungan lebih baik. Ilham dari Allah ya. Cuma kayak karena awalnya nggak di sini loh pondoknya. Pengennya tuh di Bangkinang. Namanya lupa nah. Cuman pengen di Bangkinang. Cuman waktu itu ibu nyaranin di CBS aja ya, masuk di CBS. Masuk di CBS. Ya, Alhamdulillah ibu tepat. Emang gak salah. Ya, untung aja ya. Feeling seorang ibu emang kuat. Betul. Dan akhirnya anak bujangnya jadi anak fiksi nasional. Alhamdulillah. Tapi jelasin lah dulu, kan kita ini dari tadi bahas fiksi. Apa sih fiksi itu? Soalnya nggak semua orang tahu kan? Iya, jadi fiksi itu kepanjangan dari singkatan dari Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia. Jadi lomba fiksi itu lebih ke ngarah wirausaha, kayak bikin produk ini kita jual belikan ke orang, kita kayak bikin inovasi yang mengurangi limbah. Oh, jadi tujuan utamanya itu pengurangan limbah. Ya. Intinya tuh inovasi sama ada nilai kerusakannya. Oh. Dia inovasi tapi Ini memiliki berhubungan sama nilai jual. SDGs ya? Iya, Ya. SDGs. Iya, SDGs. SDGs. Kemarin tema SDGs, abang ngambilnya yang mana? Kita kalau salah ekosistem itu ya, Berkelanjutan, ekosistem berkelanjutan. sama lapangan pekerjaan kan. Iya. Oh, berarti nggak ngambil yang apa tuh? Yang menggunakan limbah bertanggung jawab itu nggak? Itu juga ada. Itu Itu juga juga. berarti 3 SDGs-nya. Ya. 3 SDGs ini tidak di produk abang. Nah, lanjut kayak mana fiksi itu? Jadi lomba fiksi itu ya kayak Ana bilang tadi, inovasi kan. Waktu itu awal cerita fiksi nih ya, ikut fiksi ya. Ini jujur aja fiksi ini lomba kedua Ana selama di CBS. Jadi lomba pertama Ana tuh FLS 2N, Festival Lomba Seni Siswa Indonesia. Tahun 2024 masih 2N. Kalau sekarang udah 3N. Ya, dan nambah dia 1. Nomor 1. Kalau satu lagi nih tambah sastra kalau salah. Sastra. Oh, Iya. berarti kemarin sastra ada atau nggak kayak sastra ini nggak dipisah, dulu nggak dipisah atau emang nggak ada sastra di FL3 sini? Kalau tahun 2024 kalau nggak salah memang ada. Oh, memang nggak ada. Ya. Berarti nggak ada puisi, nggak ada. Nggak ada. Jadi setelah itu kan Ana ikut FLS 2N bidang kriya. Iya. Alhamdulillah Ana terpilih untuk mewakili CBS di kancah kota. Di situ ada hal unik. Kan peserta cuma 4. Iya. Otomatis kan kayak besar dong untuk juara, kesempatan juaranya. Tapi karena kayak belum rezeki mungkin. Belum rezeki, sama Alhamdulillahnya juga baru-baru mainnya. Iya. Alhamdulillahnya Ana peringkat 4.
dari para orang. Ya. Jangan lihat dari per orang ya. Dari Sepaya Kumbuh ini, saya Iya, iya. Betul. itu dia. Berarti kemarin tuh abang kerja bikin apa? Produk. Kalau untuk lomba yang pertama tuh Ana bikin, karena kan temanya kalau nggak salah itu fashion. Ana bikin topeng yang kayak ke Minangkabauan lah gitu. Kalau Bawaan bentuknya gimana? daerah. Kayak rumah gonjong gitu. Iya, kayak rumah gonjong. Kok bisa tahu sih bang Andanya rumah gonjong ya? Kita ada ceritanya. Kalau Bang Farah, kenapa tiba-tiba ikut fiksi? Ini kan Bang Farah karena backgroundnya pernah kuliah. Kalau Bang Farah, kenapa tiba-tiba ikut fiksi? Itu nggak ada angin, nggak ada badai. Jadi waktu anak keluar dari Kok langsung balik sih bang? Ya gitu loh, karena emang nggak ada ini loh, nggak ada dorongan gitu. Iya. Tiba-tiba aja gitu. Keluar dari asrama waktu itu suatu hari, keluar dari asrama datang Ustadz Ari pakai motor. Nah, waktu itu lagi bicara apa kan ya kan? Iya. Lagi nanya tentang fiksi ini gimana, udah ketemu apanya kan, udah ketemu kawannya siapa. Dan waktu itu karena belum ketemu, anak ada di sana, ujung-ujungnya pilih anak gitu. Waktu itu masih nolak. Ini dikit-dikit Dewe nih, nolak gitu kan, karena ya Dewe ini pengen lakuin hal lain lah gitu. Pulang lah ya. Pengen kayak nikmati gitu, nggak mau pengen berusaha gitu. Tapi ada lah perkataan jangan gitu dong, ikut aja. Karena daripada nganggur di rumah kan, kita nggak tahu rezekinya siapa, rezeki itu dari Allah kan kita nggak tahu kan. Iya. Ya rupanya, tembus nasional. Itu padahal tuh ya waktu di rumah tuh itu ngerti tuh. Kan anak berproposal nih, cuman ngerti itu nggak niat loh. Kayak ada kerjaan aja lah. Kayak ada kerjain aja lah. Yang penting selesai. Ada bagus selesai. Gak tahu nggak tembus nasional. Ini rezeki nih. Jadi kemarin tuh fiksinya bidang kria dong pastinya. Ya pasti. Kayak mana tuh? Maksudnya, berarti banyak bidangnya. Dia bidangnya banyak, ada kayak bikin aplikasi, ada game, ada tata boga, ada fashion. Jadi kami kemarin tuh ngambilnya di kria, karena kan basic karena sendiri karya tangan gitu kan. Oh, jadi Bang Fala ini kecimpung di sini nih karena jago kria juga? Enggak. Kalau tangan krianya, anak proposalnya gitu. Oh, jadi kalau dia tukang buat produknya, kamu ngeliat pasarnya, pasar gimana gitu. Waktu itu anak ngambil pala, kenapa? Karena anak tahu pala tuh anak mantan anak OSN ekonomi. Jadi kan betul yang dibilang pala tadi. Saat ada datang ke kamar anak, nanya anak mau ikut fiksi nggak? Boleh Sat. Tapi fiksi itu apa Sat? Kata beliau itu kayak wirausaha. Karena dibilang beliau wirausaha, terbesit di otak anak berarti kayak ekonomi gitu dong. Ya tuh anak tunjuk aja palah jadi partner. Oh, cocok. Iya. Alhamdulillah. Berarti ekonominya di sini, produk kerennya di sini. Oke. Berarti emang cocok lah ya. Iya. A dan B jadi C hasilnya. Berarti waktu pengambilan ini kan berarti anak abang nggak jualan. Ini ada ilmu dikit ya tentang wirausaha. Jadi dalam lomba-lomba kewirausahaan itu teman-teman biasanya di 2 cabang. Perencanaan. Sama pengembangan ya. Jadi kalau perencanaan itu kita mau buat produk, pengembangan ini produk kita udah ada. Berapa lama minimalnya biasanya kalau untuk dibawa lomba? Kalau untuk pengembangan tuh minimal tuh 3 bulan sudah berjalan, sudah ada transaksinya. Ya. Soalnya dulu tuh kelas 10 juga pernah ikut bisnis plan competition. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus. Berarti abang namanya perencanaan. Ya, perencanaan. Itu susah dong. Karena memang harus cari produk lagi. Iya. Itu kayak mana cerita ngambil produknya itu? Jadi waktu itu kan waktu fiksi itu bikin apa? Itu sama kayak apa tadi. Jadi waktu fiksi itu kan kami mengambil tema tahunan lah. Kalau tahun kemarin itu kan temanya kampanye tentang pemilu gitu. Kan udah kayak Anda bilang, fiksi itu kayak inovasi yang dia memberikan sebuah solusi untuk limbah. Nah, jadi tahun itu pasti dong banyak limbah yang namanya APK. Apa tuh? Alat peraga kampanye. Oh, kayak baliho, spanduk. Dan biasa pun kalau setelah acara di sini banyak spanduk ya kan lah. Jadi sebenarnya tuh nggak dari APK dari kampanye aja, komunitas masyarakat lah juga ada. Kayak misalnya ini orang buat acara nih, pasti ada buat spanduk. Dan kita kayak acara di sini CBS kan pasti ada spanduk gitu. Dan bisa pasti spanduk itu cuma sekali pakai sekali pakai. Kayak tulis kemarin kan
Semua sekali pakai. Ada ya? Ada kemarin tulis. Ada pakai Semua sekali pakai. Kita ambil jadikan barang. Jadikan barang, mantap. cuan. Cuan. Barangnya apa kemarin tuh? Kami kemarin tuh bikin aksesoris yang bisa digunakan banyak orang dan bisa dibawa kemana-mana, yaitu tas. Jadi tas yang kami bikin tuh bukan tas sembarang tas. Kalau tas sembarang tas, kemungkinan kita nggak akan lolos. Iya, pasti. Tapi kemarin tuh kami punya ide, tasnya itu multifungsi, punya dua fungsi dah, fungsi ransel sama fungsi tote bag. Dalam jadi satu produk. Satu produk tuh bisa dibikin jadi 2 style ya. Tote bag sama ransel. Ya. Berapa lama bikin itu? Kayak perencanaan, kan kalau bikin produk tuh harus dihitung dulu kayak mana pengeluarannya, pemasukannya, modalnya, terus durability dari suatu produk. Apalagi ya kan buat tas dong. Iya. Itu kan harus ada ketahanan berapa kilo gitu kan. Nah itu berapa lama tuh dan kayak mana tuh prosesnya? Kalau untuk prototipenya, karena kan kami merancang, mendesain sendiri, tuh kurang lebih 2 minggu, 3 minggu lah gitu. Soalnya kan anak kan di rumah, tahap 1 kan di rumah tuh, belajar menjahit juga sama penjahit-penjahit yang di dekat rumah. Kurang lebih 3 minggu lah. 3 minggu untuk cuma sekedar prototype. Karena kan kami mulainya dari nol. Iya ya, kalian memang benar-benar cari barang dulu, produk dulu nggak ada. Terus kayak mana bisa menalinnya kalau masukin ke fiksi itu? Masukin ke fiksinya tuh kayak itu nanti lewat proposal dia nanti itu. Oh berarti kita buat proposal juga itu. Kita buat proposal. Oh bukan langsung show off produk. Enggak langsung show off produk, kita buat proposalnya untuk baru kita tunjukkan barang yang kita masukkan dalam proposal itu gambar barangnya gitu. Jadi ada juga nih kendala ini dalam pembuatan nih. Yang tahap pertama yaitu jaraknya. Soalnya kan Farhan sendiri kan dia dari Medan, sedangkan Ana dari Pekanbaru nih, ada keterbatasan jarak. Yang dimana itu mengurangi kerjasama kami gitu. Ya kalian nggak bisa gimana dong, kurang efektif lah. Gitu. Kalian harus 4 orang bisa duduk di kafe ngobrol masalah. Kalian duduknya di kasur masing-masing. Iya gitu. Lewat Zoom. Jadi ya kami bagi tugas kalau misalnya Farhan dia buat prototype-nya, Ana buat proposalnya. Farhan selesai prototype-nya, dikirimnya ke Ana kirim ke portal ya, portal fiksi ya. Jadi untuk tahap 1 kemarin tuh diambil 100 tim per Indonesia. 100 tim per Indonesia. Jadi Indonesia ya, cuma diambil 100 tim. Iya, betul. Kalau itu mungkin adalah ribuan kan lah. Sekian kalau satu bidang. Ya, satu bidang sekitar ratusan sampai ribuan itu. Ingat loh, dalam tanda kutip satu bidangnya ada bidang lagi kan? Iya. Ada. Ya, misalnya kriya atau tata boga kan ada pengembangan dan perencanaan. Iya. Berarti dalam perencanaan aja di kriya itu ada ribuan. Itu ratusan kita hitung. Cuma kalau misalnya digabung pengembangan mungkin ribuan. Oh berarti ratusan ini pun nggak mungkin 100-200 ya? Mungkin ada 300-400 orang ya? Iya. Dan abang ada yang tembus masuk ke dalam nasionalnya? Ya, alhamdulillah begitu. Dan ini first time ICBS nasional juga kan? First time. Alhamdulillah. Nasional. Tapi setahu Ana beda sama tahun sekarang. Kalau tahun lalu tuh kan ada 3 tahap. 3 tahap ya tadi. Tahap 1 tuh kayak Ana bilang 100 tim per Indonesia. Kalau untuk tahap 2-nya tuh dari 100 tim tuh disaring lagi jadi 10. Itu yang diberangkatkan ke Jakarta. Untuk tahap 3-nya. Tahap 3 itulah penentuan tuh juara 1, 2, 3. Oke, tapi kalau yang sekarang? Kalau sekarang dengar-dengarnya cuma 2 tahap. Jadi dia tuh dari seluruh Indonesia diambil 10 tim. Iya. Makin kayak lebih sulit lah gitu. Ya. Lebih sempit dong. Berarti berkata gini, misalnya ada tata boga, kriya, digital, teknologi dan aplikasi, dan itu ada 2 cabang. Total kita punya 5 bidang dan punya 2 cabang. Berarti ada 10 slot. 10 slot itu ada berarti 100 peserta kan? Ada 10 tim berarti. Berarti enggak, satu tim cuma dua orang. Iya, berarti kan 10. Oh, berarti 200 orang lah Pak kan? Iya. Dari ribuan siswa di Indonesia. Cuma diambil 200. Iya betul. Untuk dibawa ke nasional. Berarti memang jauh lebih sulit sekarang. Iya. Kalau tahun-tahun kemarin itu sebelum yang abang gitu juga belum ada perubahan sistem. Masih sama ya kan lah? Masih sama, cuman tahapnya itu kan sekarang kan lebih pendek itu. Iya, maksud Adnan nih tahun dari 2024 ke tahun yang sebelum-sebelumnya. Oh iya, itu masih sama aja, nggak ada yang berubah. Dan abang juga berarti waktu itu pesertanya berapa coba yang dari kriya tembus ke, berarti Sumbar berapa
yang krianya? Sumber alhamdulillah cuma kami aja. Cuma kalian? Iya. Cuma satu orang. Cuma satu tim. Iya, Iya. satu tim. Yang tembus ke nasional. Itu berarti untuk tahap 2 ini gimana ceritanya? Bisa sampai 10? Kan setelah pengumuman tahap 1 kan lolos, alhamdulillah. Itu kami difasilitasi lah sama ICBS, diberi pelatihan dari pelatih luar. Alhamdulillah pelatihnya ini namanya Kak Fuji. Jadi Kak Fuji itu yang membantu kami. Kak Fuji sendiri itu alumni fiksi tahun 2019. Iya kan lah? Oh, berarti medalis. Ya, medalis. Perak, Medalis perak. Perak. Saya perak. Dan faktanya tuh Kak Fuji ini dia tuh sepupuan dengan Saari. Saari. yang di sini. Oh, berarti ada. Oh, Ya, berarti nggak jadi ada mudah ya. lah koneksinya itu mudah. Iya. Ada juga berarti besar juga ya koneksi CBS ini. Iya, betul. Berarti Alhamdulillah. dari kalian itu belajar tahap 2 itu sama Kak Fuji Kak ini Fuji. fokusnya kemana? Ke produk juga? Enggak, lebih ke Kekrian juga. proposal. Kami proposal. Oh, kenapa nggak sekalian krianya juga? Kan sama-sama. Karena kan Kriya itu inovasi sendiri ke apanya kan Iya, produknya maksudnya kan. kenapa nggak beliau juga bantu dalam kria? Soalnya kan beliau tahun lalu dia tata boga. Oh, Ya. bukan kria. Enggak, bukan. bukan dia tata boga dia. Beliau tata boga. Mau gimana dia mau buat padi jadi tas gitu enggak Jangan nggak ada yang salah. Kita kan tahu. Ya kan nggak tahu. Nggak bisa gitu. Oh, kita nggak tahu. Tapi berarti Kak Fuji ini manualnya cuma di proposal itu Ya. yang bagian krianya emang kalian sendiri. Iya. Pertolongan. Kami sendiri. Berarti sendiri-sendiri. Nggak Tapi kalau untuk tahap 2 tadi, kalau tahap 1 tadi kan anak bilang anak yang ngerjain sendiri, Iya. belajar jahit tasnya sendiri. Kalau untuk tahap 2 ini mungkin karena keterbatasan jarak, keterbatasan dari pihak tentang perizinannya juga, itu kami bermitra kerjasama lah sama penjahit di luar nih, di mana di Arau nih kan. Di Harau dekat Harau sini karena sulit ini juga transportasi, Iya, waktu iya. juga kan tahu lah Waktu. pondok gimana Pondok kan. juga susah juga ya, keluar Iya, masuknya. keluar masuk. Coba di luar. Pakai motor pergi dah nyampe tempat Tapi kan jahit, selesai. di balik itu kan ada hikmahnya juga. Kita lebih terjaga. Kalau terlepas dari itu dengan semua walaupun ya agak ada hambatannya masih bisa bersaing itu juga ada keren. Pak. Iya. Betul. Apalagi ya kalau dilihat informasi dapat baru nih satu-satunya tim dari tim pondok pesantren dari CBS sendiri yang waktu itu tembus ke nasional. Iya. Nah itu kan udah buktiin kan kalau pondok tuh bisa juga bersaing. Nah yang paling keren itu dapat beritanya juga waktu itu dari sumber tim krianya cuma satu dan perencanaan juga yang menurut saya itu jauh lebih susah daripada pengembangan karena pengembangan udah berjalan kan kita cuma kayak ngebuktiin kalau kami udah berhasil loh ini jadi tinggal penilaiannya kembali dari juri sementara kalau kalian ini kan kalian emang dari nol kalian cari produk kalian cari apa produk paling bagus yang paling relate dengan keadaan dan sesuai dengan SDGs dan ini yang membuat itu jadi tantangannya. Kemarin tuh waktu tahap 3 yang udah kesananya kalian dapat booth gak sih? Kalian dapat booth untuk menjual barang kalian gak sih? Iya. Dapat. Itu kalau di istilah expo kan? Expo. Iya di expo-nya kan dapat kayak kalau di expo itu kan nama acaranya. Iya. Yang kalian dapat tuh booth kayak Iya, lokasi dapat. Tapi ya tempatnya. dapat. Itu dapat. Stand. Stand, ya, dapat stand. Stand. Itu emang jualan juga kalian? Ya, Iya, di situ kami kayak diberi wadah untuk menjualkan Jual apa yang udah kami rancang. Itu apa yang kira-kira inovasi dinilai kami. juga, itu dinilai juga. Kalau untuk itu enggak kan? Sebenarnya dinilai, cuman nggak terlalu dinilai. Oh tidak, Nggak terlalu ngaruh, berdampak nggak terlalu kepada ngaruh. hasil. Ya. Itu tujuan utama itu paling untuk mengenalkan apa sih inovasi anak bangsa gitu. Ini Iya, kan buat expo juga ya, Iya. exposure. Berarti kalian emang jualan tas ke sana? Nyampe tujuan awal sana. untuk mengekspo, untuk Iya, mengenalkan. expo. Ya, Terkait jual beli itu opsional. Apakah sang pendatang mau membeli atau enggak? Berarti kalian tuh ramai ya sana buat stand-stand. Ramai. Berarti seru dong ke sana. Coba cita-citanya dong kan jalan-jalan juga nih ada lulus fiksi ke Jakarta ya fiksi Iya. ke gedung apa namanya? Gedung Smesco. Smesco. Sebenarnya apa namanya itu? Smesco cuma nama aja, nggak ada kepanjangan. Smesco, nggak ada kepanjangan. Artinya apa? Ada tahu. Nggak tahu. Emang Smesco kita aja. Oh berarti gedung Smesco namanya? Iya. Iya. Itu gedungnya difokuskan untuk wirausaha negara gitu. Memang biasa untuk kalau nggak salah untuk pameran gitu kan. Pameran ya, untuk pameran. Oh, emang untuk pameran. Kayak Dan- aula gitu lah. orang Yang raksasa ya. besar. Aula besar. Kemarin tuh kalau nggak salah ada 200-an stand berdiri kan? Iya. Oh ramai juga berarti yang ke sana ya. Iya. Dan di tahap 3 tuh ngapain aja?
Kan kita udah proposal udah, buat produk udah, itu kan tahap 1 tahap 2 ya. Tahap 3-nya apa ya? Kalau tahap 3 tuh cuman kalau di penilaian paling ngaruhnya tuh cuman kayak presentasi ke jurinya, apa yang telah kita buat inovasi, apa yang telah kita rancang desain produk kita, apakah mampu produk kita ini bersaing di pasaran. Cuman kayak presentasi aja ke jurinya. Oh kan wira usaha ya? Iya. Berarti fokus kalian tuh nggak hanya produk tapi SWOT, SWOT itu ya, salah apa Iya. SWOT? Kayak strength, weakness, opportunity, sama threat. Ya. Oh, threat ya. Threat. Jadi S-nya apa tadi? strength, Strength, kekuatan. Kekuatannya. TSB-nya weakness, Ya. catatan atau kemungkinan gagal ruginya. Ya. Kalau O-nya Opportunity, kesempatan ya. peluang. Dan T-nya itu ancaman dari misalnya gagal atau Ya. misalnya. Dan itu diselesaikan berapa lama? Kalau bikin SWOT-nya itu sebentar kan lah. Sebentar aja itu sebenarnya. Itu dia masuk ke tahap 2-nya. Waktu kami tahap 2 itu disuruh bikin SWOT. Jadi SWOT-nya itu kami Itu prediksi detailkan pasar lah. loh mainnya. Ya gitu lagi. Ini agak berat deh pembicaranya. Soalnya Kalau kan kemarin itu kita emang fokus bahas Arab aja gitu kan. Abang gimana sih bisa fokus Arab? Kalau ini emang benar-benar hal baru guys. Karena kita belajar wirausaha. Kita emang harus mulai pasar, market semuanya. Ini mainnya di open market kan? Iya. Iya open market kan. Bukan yang kayak pasar yang disediain pemerintah. Nggak cuma kayak wadah kosong gitu aja. Nah ini emang berarti jauh lebih berat daripada lomba-lomba pada umumnya. Terlebih lagi ngambilnya perencanaan kriya lagi. Dimana seni terapan yang mayoritas itu sering bisa dibilang dianggap remeh. Karena udah ketutup gitu biasanya kan. Ya. Dan kita ini jujur-jujur aja ya. Ini ngambil tas itu termasuk berat juga. Karena banyak saingan lagi. Banyak saingan itu nggak hanya tas itu jatuhnya ke fashion juga ya kan? Kan abang tadi bilang Ya. aksesoris. Iya. Jadi itu ada nilai artistiknya juga. Apalagi ini seni terapan atau seni yang bakal dipakai. Dan bahannya spanduk. Spanduk yang udah ada warna-warnanya, udah ada foto-fotonya. Betapa kerennya itu bisa lulus juga ke nasional. Kalau secara logika kan apalah tas spanduk nih ya. Iya Kayak orang ragu gitu kan. Iya kayak. Tapi alhamdulillah kami bisa membuktikannya. Spanduk tuh mayoritas bahannya terpal. Iya. Ya terpal. Itu Pakai kan air. terpal tuh bukannya lebih kayak panas bahannya. Eh, kami kemarin tuh udah kami cari juga kan melalui internet Jurnal-jurnal. apa bahan-bahan spanduk. Situ kan ada keunggulannya yang kami ambil. Dia itu tanah air. Jadi kalau walaupun hujan kita tetap make, yang di dalam tuh hasilnya nggak akan basah. Siapa? Oh jadi kedap udara lah ibarat kata. Iya. Kedap udara. Dan kami pun membuat tasnya itu melalui pemilihan apa kan lah kemarin tuh kita pilih dulu spanduk ya kan. Iya. Jadi spanduknya nggak bisa sembarang spanduk juga ya? Iya. Jadi ada spanduk nih. Spanduk kayak bagian kecil dari sini. Oh ini kita ambil. Jadi Oh, kayak enggak. bagusnya aja gitu. Jadi spanduknya itu pun nggak bisa satu spanduk jadi tas, tapi dari beberapa spanduk Iya. jadi tas. Iya. Oh, Yang nanti itu dijahit dah jadi tas. Kemarin tuh prototip satu. Yang dibawa untuk diperkenalkan ke sana tuh prototipe atau yang udah jadi? Udah memang bareng jadi. Dan itu bersama mitra dari tim Kumbo. Oh berarti emang ada juga ya kesempatan kerjanya. Iya. Jadi kayak kami itu membuka usaha dan menguntungkan orang lain juga. Iya. Kan pasti feedback lah dari orang lain Feedbacknya kan. timbal baliknya ke semua orang. Kami butuh mereka dan mereka tuh dapat lah feedbacknya dari kami. Oh ini ilmu baru ya, soalnya fiksi ini berarti juga berat ilmunya. Ini naungi sama siapa? Kemenke? Puspresnas, Pusat Lombanya Prestasi Nasional. Puspresnas. Oh namanya masih Puspresnas? Puspresnas, ya. Bukan Kemenko berarti? Bukan. Berarti Kementerian Keuangan. Ada, hukuman Baik, ya. oh, ada hukumannya. enggak, ya, berarti masih jatuhnya Kemendikbud dong? Iya. Iya. Sama BPI, Balai Pengembangan Indonesia. Oh, masih BPTI. BPI sama Puskesmas. BPTI. Badan apa tadi? Balai Pengembangan Talenta Oh, iya, Indonesia. sama. BPTI. Oh BPTI. Oh berarti banyak juga ya, berarti banyak juga sponsornya. Iya, banyak. Berarti dari tahap 1 ke tahap 3 berapa lama tuh? Itu berbulan-bulan kan? bulan itu. 2 bulan kan kalau nggak salah. 2 bulan yang nunggunya lama. 2 bulan lebih. Berarti 11-12 sama opsi ya, tapi Iya, kalau masih. opsi ini kan jatuhnya lebih ke penelitian. Iya, penelitian. Cuman Ya, lebih kayak nemuin hal baru ya. kami juga sama. Enggak, kalau kalian kan produk, fokusnya di produk. Iya. Ya, Kalau kami tuh fokusnya kayak ilmu kayak misalnya contoh saya sendiri opsi, kami itu belajar tentang perubahan masyarakat misalnya gitu. Ada juga sih yang belajar tentang IPA dan sains dan lain sebagainya, tapi itu biasanya
beda topik lagi. Berarti Abang dan Mafala itu fiksi kemarin tuh perginya ke Jakarta ya? Ya. Waktu bulan 9 tahun lalu. Bulan 9 tahun lalu. Oh berarti bulan kemarin ya September. 2000. Ah, tepat hari ini. Iya, hari ini. Hari ini pergi ke Jakarta. Tahun lalu tapi. Tahun lalu. Pergi ke Jakarta hari ini. Oh berarti komik lah nostalgia. Ya, Jadi tanggal juga di sini 24. nggak cuma bahas pengalaman guys, tapi nostalgia juga, reminiscing. Tapi walaupun udah kesana juga, yang dibawa pulang apa coba? Belum ada ya? Pengalaman. Ada. Karena suka dukanya bukan nggak ada dukanya cuma pasti ada. pasti ada. Ada. Jadi Tapi harapan Setiap kesannya- proses tuh pasti ada kayak rintangan. Ya. Coba dulu, kan kita nih udah juga kepepet waktu ya, kita mau habis. Coba pesan dan kesannya untuk teman-teman yang pengen juga terjun ke fiksi atau kewirausahaan atau mungkin kuliah, apa coba pesan dan kesan dari abang untuk teman-teman kita? Jadi untuk teman-teman yang sedang berjuang nih, soalnya kan kami udah kelas 12 nih, kami gak bisa mengikuti lomba untuk fokus kepada TKA ataupun nanti ujian ataupun untuk masuk universitas. Ini untuk adik-adik abang nih yang kelas 11, kelas 10 maupun SMP, yang paling penting tuh mencoba. Contohnya kayak abang awalnya nolak, gak mau lah fiksi, pengen nyantai aja di rumah. Enggak, jangan kayak gitu. Coba aja dulu, kita nggak tahu mana yang rezeki kita. Abang udah coba ekonomi, kalah. Abang coba KSN, kalah. Tapi tiba coba fiksi yang abang nggak mau, malah menang ke nasional. Yang dimana itu seleksi awalnya itu langsung nasional loh, nyampe X10 besar. Dan itu dari pengalaman sana pun enak. Coba kalian pergi Jakarta tuh gratis. Pergi ke hotel Merkur namanya, Bintang 5. bintang 5 itu berapa? 30 lantai lebih itu gratis loh. Itu ruangannya enak, Dapat uang saku juga kalau nggak salah. Dapat uang saku, Dapat duit juga. 1 juta. Ah, iya. Kalian cuman belajar, dapat uang. Nah, itu yang lain. Jadi jangan pernah berhenti mencoba gitu. Apapun yang baik itu coba aja. Iya, we never know if Iya. we don't try ya. If we never try. Oke. Kalau dari Bang Farhannya? Kalau dari Ana mungkin kalau untuk di CBS ini ya, apapun yang kalian punya di dalam diri kalian tunjukkanlah. Karena di sini otomatis ustadz itu akan mencari yang namanya bakat-bakat kalian. Dari bakat kalian itu pastinya kalian akan dibawa untuk perlombaan. Dan abang sendiri pengen lebih tepatnya menunggu kabar dari CBS untuk tonton kedepannya, bahwasannya ada yang menerusi kami Ya, untuk fiksi. bahwasanya di fiksi nanti fiksi nasional ada yang pakai album ini ya. Ya, Oke, berarti kita tunggu ya, mungkin adik-adik kita di rumah ya atau enggak bisa yang nonton untuk melanjutkan legasi fiksi nasional kita. Karena tahun ini kita belum rezeki juga ya. Iya. Semoga tahun depan rezeki kita. Amin. Nah mungkin itu aja cakap-cakap perbincangan kita. Mungkin nontonnya bisa lebih panjang, tapi ya walau alam. Gak apa-apa, nanti mungkin kita akan jemput lagi Bang Fala dan Bang Farhan untuk memperpanjangkan bincang-bincang kita. Karena seru juga ternyata. Saya kira bakal bosenin, soalnya orang-orang yang sama angka-angka biasanya bosenin yang gitu-gitu. Biasanya Ini angka-angka. ngomongnya yang penting-penting Iya. gitu loh. Oh, iya, oke, gitu. Dari teks dia biasanya. Tapi mungkin itu aja dari kita teman-teman. Thank you Bang Fala, thank you Bang Farhan sudah datang panas-panas dari asrama ya. Thank you everyone. See you in the next podcast. Bye-bye. Bye. bye.